mobil, tapi mau buat aku sendiri bukan buat Uji. Tapi mobilnya nanti aku mau taruh di sana aja deh. Tapi Enggak kayak ngomong gitu, enggak. salah. Aku beli mobilnya itu buat Kak Uzi, buat usaha. Kan Ya kan Mami intinya Dewi mobil kamu ada statementnya Mami Dewi, ada statementnya aku dong. Ya nggak dong. boleh. Tapi kan aku harus Yang beli meluruskan mobil yang aku aku dengar dong. kan. Intinya kan mobil itu kan ibaratnya kan diuji kan. Iya betul. Iya dong. Intinya Iya. kamu beli mobil entah itu buat apa keperluan kan gue nggak mau tahu. Gue Iya, ibaratnya menampingi kalian di rumah saya, betul. ya kan? Terus yang membuat saya marah kan kalian itu keluar dari rumah kuncinya tidak dikasih ke saya, iya atau enggak? Sayanya kan nggak ada di Indonesia. Mau tapi minimal kamu kan ada telepon. Kamu bisa Tapi kan permisi sama saya. Ada yang WA sama yang saya. Mami Dewi yang membilang ini mau dibahas nih di sini nih. Oh nggak Aku minta apa-apa. izin dulu. Bahas aja. Bahas aja. Bahas ya. Bahas aja. Bahas Iya, ya, bahas bener aja. ya. Oke. Iya bahas. Bahas. Oke. Yang memberikan pertama kali rumah itu siapa? Loh, saya kan memang ibaratnya karena kasihan. Kan Oke. ibunya dia sendiri. Kamu juga yang cerita sama saya kan? Kalau misalkan ibunya itu ibaratnya Saya sering nggak kenal dihajar Mami sama Dewi. orang Saya belum Ambon. kenal Mami Dewi. Kamu lupa. Yang Kamu yang membuat aku tuh sampai ngomongin Kak Fitri dan yang lain-lain. Kamu menceritakan bagaimana oh kejamnya bukan. Kak Fitri Aku ke keluarganya. Aku yang masih inget mengenalkan Yoke. Mami Dewi ke Kak Aku Uzi kan masih Kiki inget Yoke, Devoters kamu bukan jangan aku. bisa. Gini loh, aku tuh tipe orang yang tidak suka ibaratnya itu satu, orang paling nggak berbakti sama orang tua. Jadi kayak Ya. kamu tuh ngomongin tentang orang tuanya itu baru saya dengar. Saya tuh orangnya gampang kasihan Yoke sama orang. Saya orangnya Bentar gampang dulu. kasihan sama orang. Timelinenya harus Kamu benar ini dulu ibaratnya dong. ngomongin tentang keluarganya si Fitri ke saya. Istighfar, nggak usah emosi. Istighfar, nggak usah emosi. Saya nggak emosi. Ini biar kamu Nadanya dengar jangan biasa aja. gitu-gitu. Nadanya biasa aja. Istighfar. Nadanya saya begini Istighfar. kalau ngomong, masa kamu baru tahu katanya kamu udah tahu Dewi Persik. Makanya saya nggak mau ngomong sekarang karena emosi. Kan istighfar, aku bilang Bukan istighfar. emosi, caranya saya ngomongnya kayak Aku gini. end live ini kalau Kalau misalnya emosi kamu nadanya kan nggak kamu baik. udah tahu kamu kayak apa. Kalau nadanya nggak baik, saya end live ini. Enggak, aku biasa aja nadanya. Ya udah, aku bilang istighfar. Ini tujuannya mau apa, Mami insaf. Dewi? Kamu nyuruh saya insaf, kamu insaf. Kamu harus Iya. ngomong yang jujur. Oke. Kamu harus insaf, ngomong yang Aku jujur. jujur, makanya Kamu aku bilang nyuruh saya di insaf, mana kan? Kamu permasalahannya di insaf. mana? Kamu insaf. Masalahnya adalah kamu Ya. kan yang mewakili keluarga mereka. Mbok yo WA, mbok yo telepon Bentar, kan kamu enggak. sendiri yang bilang. Itu di garis besarnya aku tidak kenal Mami Dewi Persik sewaktu Mami Dewi itu apa live sama Kak Uzi Ini nggak yang kenal. aku omongin ini masalah mereka sudah keluar dari rumah saya. Kan kamu sudah pernah tinggal di rumah kan saya. titik awal permulaannya kan aku nggak tahu. Titik awal permulaan kan aku udah kasih tahu bahwa kamu kenal sama saya dari Uji. Kamu kenal saya dari Uzi. Iya, jadi kan yang Iya kan? memberikan rumah pinjaman itu siapa? Dengerin dulu. Saya Ya jangan membelikan rumah karena awalnya saya dulu merasa dong, kasihan. jangan Dan tiba-tiba karena semuanya kamu sekarang ibaratnya saya. musuhan. Hmm? Gimana sih? Makanya dengerin dulu orang ngomong. Ya. Aku belum selesai ngomong. Ya. Apa silakan. Kan gini kan Yoke ya. Kamu waktu itu datang ke tempat saya. Emang saya kenal sama kamu? Enggak. Saya kenalnya dari Uji. Bener atau enggak? Kamu teleponan. Oke, boleh saya jawab? Bener atau enggak? Jawab aja bener atau enggak? Bukan. Saya enggak kenal sama kamu. Bukan. Boleh saya jawab nggak? Ya jawab coba. Oke. Dari Pertama mana? kali saya kenal Mami Dewi, saya lagi live di IG saya, Mami Dewi datang. Berantas itu Nikita. Bener atau enggak? Pertama Enggak. kali saya nggak pernah. Saya nggak tahu logikanya ngapain Nggak bisa. Kan itu pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dulu dong. Justru dari si Uji saya kenal kamu. Oh enggak. Justru saya dari Uji saya inget sampai sekarang. Justru dari si Uji sampai Jejak akhirnya digitalnya Uji ada timelinenya di sampai YouTube. akhirnya- Aku lagi live Aku sendiri, juga masih punya, jadi aku laki-laki, juga punya. lagi makan sama orang tuaku. Terus Mami Dewi naik, Coco salam kenal. Itu ada itu jejak udah digitalnya. kenal, itu dari Belum. Uji yang kasih tahu sama Aku saya. nggak pernah kenal. Aku kaget Dengerin ada ya, ekspresinya. Yoke, Aku bilang dengerin. ada Mami Dewi di sini. Ya itu Nggak karena pernah, aku siapa? belum pernah. Hah? Itu karena siapa? Kamu tunggu dulu, itu karena siapa? Berarti kan aku nggak kenal Mami Dewi. Loh, kan kamu nggak mungkin kamu nggak kenal saya. Maksudnya secara Saya nggak artis kan aku kenal. Maksudnya aku belum Mungkin pernah kamu nggak ngobrol. kenal saya, logikanya loh. Saya tuh nggak tahu kamu. Tapi Saya yang masuk ke tahunya- Instagram saya tahunya itu siapa? Makanya kamu dengerin dulu. Saya tahunya Ya. kamu tuh dari Uji. Ya dengerin kan kamu nggak Ya. dengerin saya dari tadi ngomong. Kamu Ya. nggak dengerin saya ya kan? Kak saya tahu kenal kamu tuh dari Uji.
Betul. Makanya ketika tahu dari Uji, ini kita nggak usah merembet kemana-mana. Taunya dari Uji, makanya saya kan bilang saya kenal kamu dari Uji Istighfar, sampai akhirnya nggak usah kamu. kencang-kencang istighfar, Loh, dari istighfar. tadi kayak gini kan saya cuma mengikuti nadanya kamu, Ya tapi Yoke. saya nggak apa istighfar. Nggak apa, Ini kamu topiknya insaf, mau kamu insaf. kemana? Coba kamu kalau kamu lebih sabar lagi, saya lebih sabar. Kalau kamu lebih Oke, sabar, saya lebih sabar. oke siap. Terus, Kamu insaf, ya, lebih sabar. Saya akan lebih oke. down. Oke? Nah, gini, kan kamu tanya sama saya, kamu kenal saya Hmm, dari mana? Saya kenal sama kamu dari Uji, ya, oke? betul, betul. Nah, berarti bukan gak usah lari kemana-mana. Habis itu Uji memperkenalkan saya dengan kamu. Kamu Mhm, tinggal di rumah saya. Whatever lah, apapun itu intinya kamu sudah mengakui kamu pernah tinggal di rumah saya. Yang betul. membuat saya marah adalah kenapa ketika kalian sudah minggat dari rumah saya, kunci kan kalian datang baik-baik nih. Intinya, datang Hmm, baik-baik. Saya punya rasa sedih, oke. kasihan ngelihat kalian tidak punya rumah tempat tinggal, diusir-usir segala macamnya ini dan itu, ya kan? Yang kamu ceritakan kan begitu. Sampai akhirnya aku terenyuh, sampai akhirnya aku nggak tega ngelihat ibunya yang katanya diginiin sama Kak Fitri, melihat kakak adik tirinya diginiin sama Kak Dep, Hmm. sama si, otomatis aku sedih dong. Dan karena aku nggak tegaan, iya dong. Terus kamu juga cerita seperti itu kan ke saya kan, iya kan? Akhirnya aku bilang ya udah silakan datang ke tempat saya. Bener Udah nggak? selesai. Saya Boleh kasih bikin uang saya ke kamu. statement? Belum selesai. Oke, silakan. Nanti baru kamu statement. Ya, Ya udah kamu tinggal setahun di tempat saya ya. Lebih daripada itu nggak bisa soalnya saya cuma bisa kasih 1 tahun untuk kalian tinggal di rumah saya. Saya bilang gitu kan? Bener kan? Bener atau enggak? bukan sama saya. Terserah kalau kamu lupa ingatan ya, Yoyo. Ke intinya di situ kamu kan sudah bilang bahwa kamu nggak mungkin nggak tahu karena semuanya secara detail di situ saya pun ngomong sama Uji maupun sama kamu. Karena kalian ibaratnya bertanggung jawab. Kamu sendiri yang bilang saya bertanggung jawab, Mami. Apa perlu Mami rumahnya ini aku ganti? Aduh, udah rusak ini. Nggak usah. Nggak usah saya ganti, nggak usah kamu ganti. Nggak apa-apa. Yang penting yang membuat saya marah adalah kenapa ketika kunci itu dikembalikan kalian nggak kasih ke saya. Kenapa harus orang lain? Udah selesai. Kalau kamu bilang kamu lagi ada di luar negeri, kan kamu bisa telepon saya atau WA saya. Mami DP maaf ya, kuncinya nggak bisa aku serah terimakan ke Mami DP. Langsung aja ke Mami DP, ini aku minta maaf, aku udah titipin ke ini, kan gitu mestinya. Bener nggak? Enggak. Terus menurut kamu benernya yang gimana? Ya, ini versinya Mami Dewi kan? Iya ini ya Oke. bukan versinya Mami Dewi, adatnya itu kayak gitu. Kalau orang Enggak, tua tapi bisa timeline ketemu timeline rumah, kan ada versinya Mami Dewi, ada versinya aku dong. Kan ini yang ngomong 2 orang dong. loh, kamu kalau dipinjemin rumah, terus kunci rumahnya itu kamu nggak, terus kamu nggak pamit sama orang itu, tiba-tiba kamu hilang, Boleh orang saya itu jawab marah. nggak? Boleh saya jawab nggak? Ya boleh, coba apa versi Ya, kamu? ya. Jadi aku itu kan belum pernah berkomunikasi sama Mami Dewi, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Mami Dewi sih? Artis dangdut, diva, ya kan? Saya kenal Mami Dewi, tahu siapa artis Mami Dewi. Saya tidak pernah berhubungan atau menghubungi Mami Dewi secara personal. Belum pernah, ya. Pertama kalinya aku berhubungan, aku selesai dulu dong, Mami Dewi, ya. Pertama Jadi kalinya aku bukan begini, aku belum ngomong loh. iya, iya. Em, Maksudnya aku biar aku nggak inget gitu loh. Jadi pertama kalinya aku berhubungan sama Mami Dewi itu aku lagi live ngomongin Nikita Mirzani. Terus Mami Dewi naik di situ dan aku bilang Coco, dan aku di situ kaget. Ya kan? Nah, dari situ baru aku tahu bahwa Mami Dewi ini lagi sama Mami Rita, sama Kak Uzi segala macam, karena aku lagi di masa itu aku lagi nggak intens sama Kak Uzi. Jadi aku nggak berhubungan dekat. Jadi setahu aku, yang aku tahu itu Mami Dewi itu kenal sama Kak Uzi itu lewat Kiki The Potters. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya Mami Dewi itu memberikan The bahwa Potters, aku aja, aku aja nggak. aku selesain dulu dong Mami Dewi. Bentar Oke, dong. oke, 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 Ya oke, kan? oke. Jadi aku ini kalau dibilang aku dipinjemin rumah sama Mami Rita sama Uzi, aku lagi nggak ada hubungan sama Mami Rita sama Kak Uzi, karena aku lagi mengurusi mama aku di Amerika, ya kan? Biar aku selesai dulu ya. Terus pas jadi Mami Dewi berkenalan segala macam, oh iya, aku baru kenalan, ya kan? Makanya pas aku datang dari Amerika ke Indonesia, aku bilang Mami Dewi boleh nggak aku nginep di sana karena aku mau nengok Mami Rita. Oh boleh Coco sayang. Oh terima kasih Mami Dewi, gitu kan? Itu yang dikasih Mami Dewi. Jadi kalau misalnya
Bentar, Itu aku belum versi selesai. kamu. Ya, Ya. jadi aku minta izin kata Mami Dewi, oke, aku nginep lah dan baru kita ketemu in person. Pertama kali aku ketemu sama Mami Dewi adalah di pagi-pagi ambyar, ya kan? Coco datang ke sini, aku lagi show pagi-pagi kita Coco ketemuan datang ke sana. sini, apa kamu yang minta? Boleh nggak mami aku datang ke sana? Ya kan gini loh, logikanya aku kan datang ke rumah Mami minta izin ke Mami dulu Kasih kan? tahu kamu dulu ya, Co. Aku kasih tahu dulu. Ya. Di TV itu nggak boleh sembarangan orang masuk, terkecuali memang ada izin dari kita artisnya untuk bisa masuk. Iya, betul. Ya kan secara aku harus 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 hormat dong, makanya aku bilang Makanya kamu aku tanya biar sama aku, boleh nggak? Jadi bukan aku yang iya, minta, boleh nggak aku datang ke sana, Mami DP? Aku masih inget iya, loh. betul, betul, Oke. betul. Kan jadi aku ke sana silaturahmi kan dengan baik dong. Makanya aku dibolehkan nginep di rumah. Terus kamu udahlah cocok nginep di rumah aku aja daripada Mama Rita. Bener atau bener? Aku Karena nginep. aku kan kasihan, kamu nggak ada tempat tinggal, kamu bilang kan? Aku di bingung hotel mau. loh. Enggak, kamu enggak. Nih, aku ada resinya. Aku tinggal di Oyo di apa? Aku sih ini sih Mami DP ada di hotel kata kamu. Tapi Ya, aku gimana ya Mami DP aku sih gimana ya? Ya udah kamu nggak usah di hotel versi aku ya. Kamu nggak usah di betul. hotel. Karena saking baiknya aku sama kamu kok. Iya, iya bener. Aku bilang Versi aku. Mami Dewi baik. Aku bilang kamu daripada di hotel kan itu ada rumah kosong. Apalagi Kak Uji tinggal di sana. Kamu mending di sana Betul, daripada kamu keluar duit. Aku bilang gitu loh sama kamu. betul, betul, Oke. betul. Terus lanjut. Nah, jadi kan hubungan kita baik. Keluar dari rumah itu aku ngusir. Itu benar Iya, nggak? benar, Ngusir nggak? benar. Kok kamu bisa ngomong aku ngusir? Bukan Mami Dewi yang ngusirnya. Perjanjian kita waktu itu setahun loh. Kamu lebih dari Nggak ada kamu lihat rumah itu mau jatuh nggak? Kamu lihat ini yang bagian tembok ini mau jatuh di muka kalian? Kalian lihat nggak? Mami Dewi. Kan aku makanya timelinenya harus bener dulu. Waktu mereka masuk si Uzi sama Mami Rita kan masuknya nggak sama aku. Aku di Amerika. Iya, tapi kan pada waktu kamu sudah nyampe di sini kan kamu tahu ceritanya. Jangan kamu Ya, pura-pura nggak tahu ceritanya, insaf Yoke. Oh iya tahu. iya kan kamu tahu ceritanya. Nah udah kalau kamu udah tahu ceritanya kan mestinya udah setahun kalian kan harusnya udah tahu diri tanpa kita minta. Apalagi rumahnya udah rusak. Apa iya kalian tinggal di tempat yang tidak layak logikanya? Tapi kan aku bilang sama Mami, Mami tunggu ya, aku lagi cari kontrakan buat mereka. Benar atau benar? Aku pernah ngomong gitu sama Mami. Ya kan aku tungguin. Kamu bilang kan sudah beli rumah bukan kontrakan lagi si Uji. Yang beli emang Kak Uzi. Aku mana tahu dia mau beli rumah atau gimana. Dia kan lagi ajuin beli Intinya rumah. kan kalian sendiri Bang, memang pengen udah mau keluar dari rumah itu bukan aku ngusir. iya betul. Yang Jangan bentar. bilang gini loh, kebaikan orang itu jangan kayak gitu. Aku tuh baik loh sama kalian. Baik, aku nggak bilang. Kesannya kalau misalkan aku ngusir kalian, kesannya kan aku kayak gimana ya? Aku tuh tulus loh, ibu aku tuh tulus loh sama kalian. Aku nggak Yoke, bilang dengar Mami Dewi baik-baik. usir. Bapak kamu aja datang ke tempat De Castelo ketika aku tanda tangan saham yang aku kasih ke mereka tanda tangan. Kamu lihat berapa sahamnya? Betul. Berapa puluh miliar aku kasih buat mereka? Bukan uang orang ya, uang Ya, siapa yang aku taruh untuk saham? betul. Betul. Ini kan topiknya bukan masalah De Castillo atau gimana kan? Enggak, tapi paling tidak kamu melihat sisi kebaikan, kamu harus insaf. Oh iya, jangan bilang ngusir dong. Kan kesannya gue jadi dibully sama orang-orang, kesannya gue nggak ikhlas pinjemin rumah buat kalian gitu loh. Aku tidak pernah bilang Mami Dewi ngusir. Camkan itu. Aku belum selesai ngomong nih. Mami Dewi udah potong-potong mulu. Dengerin, kalau kamu lihat rekaman ini, kamu tadi Ya, tuh coba, kalau kalian kan dilihat orang-orang nih di sini, ya. ya kan? Kamu tadi bilang ngusir, iya, kamu gini. Sekarang kamu bilang aku nggak ngusir, yang bener yang Aku belum mana? selesai ngomongnya, Mami udah potong. Bukan, Boleh, bukan. boleh Kamu aku, kan tadi boleh aku bilang, selesain nggak ngomongnya? ya coba. Ya, kan Mami Dewi bilang, emang Mami Dewi tidak mengusir. Tapi Mami Dewi bilang, Coco, tolong, ini ada WA-nya juga ya. Coco tolong dong, itu rumahnya mau dilihat sama orang. Katanya ada yang mau beli, ya kan? Betul kan? Terus tiba-tiba si Meldi sama si Inggil datang, ya kan? Katanya prospeknya ada ya kenalannya atau gimana, ya kan? Betul? Ya. Nah, terus pas mereka di luar kota, Udah aku ya. selesain dulu dong. Aku selesain dulu dong, Mami.
ya Oke, kan? oke, oke, oke. Sorry, Jadi oke. Si Meldi datang ke situ, ini tolong dikosongin ya, mau dijual atau mau di apa, mau direnovasi, mau dirobohin katanya, karena ini mau dibeli tanahnya sama seseorang. Ya udah aku Karena sama Kak rusak, Uzi, gue bilang gitu kan. hah? Karena rusak juga, kan aku bilang gitu Ya, kan. betul. Nah, Bentar, aku itu dulu ya. Terus habis itu oke. tiba-tiba ada video yang mengagetkan aku. Ini tempatnya kotor. Kalau misalnya emang itikadnya baik untuk mengeluarkan Mamerita dan Kak Uzi, si Meldi sama si Inggil nggak usah ngomong-ngomong rumahnya jelek, rumahnya ngantuk, kotor banget, jijik banget di sosial media. Bisa ditegur secara personal. Tapi memang kotor kan? Kotor, emang kotor, tapi nggak bisa dibersihin juga, Mami. Itu berkerak tuh udah, mereka kan setahun di situ. Berkerat kuning dan rusak semua kan? Betul. Ya berarti Tapi kalau misalkan mungkin mereka marah, aku memaklumi sih kalau mereka kayak iya. gitu. Iya. Tapi kan Wajar aku nggak dong. bisa, Mami, aku kan nggak tahu keadaan rumahnya waktu mereka ninggalin gimana. Kan waktu itu ada apa bukan di Pidok, sebelum itu ada usaha apa sih yang sebelum Kak Ada Uzi ada di tinggalin? ada di Pidok pun aku kasih kulkas. Ya, kayaknya Dewi Semua gua kasih. Semua aku kasih. kepotong, Semua aku kasih. kepotong nggak kedengeran tadi ada telepon ya, Mami? Ya ada telepon. Jadi Oke. semuanya aku kasih fasilitas kan dari Betul, betul. kulkas, dari kamar Ya. sampai yang bagus-bagus, dari tempatnya pemanas segala macemnya sampai untuk masak-masak semuanya gua kasih. Betul. Iya nggak? Benar. Iya nggak? Nah, Benar. terus tiba-tiba kalau misalkan rusak, wajar nggak kalau misalkan orang kita tiba-tiba kok nggak ngomong ya, kok bukan malah dirawat, kok malah dihancurin. Terus kayak kita itu kok minimal ngomong kan kita bisa perbaiki, bukan dalam keadaan sudah hancur kayak begitu nggak bisa diperbaiki. Tiba-tiba orangnya mana yang ngasih kuncinya pada nggak ada lagi. Iya nggak? Nah, aku jelasin yang masalah kunci ya. Iya nggak? Iya nggak tuh logikanya? Iya, iya, aku bilang iya, betul. Nah, oke. Kalau misalkan kamu punya rumah, Hmm. Yoke, tunggu kamu punya rumah, terus orang yang kamu pinjemin tiba-tiba orangnya tuh keluar begitu saja, ya kan dalam keadaan rumah rusak. Bagaimana? Kamu marah atau tidak? Aku ngerti kenapa Mami Dewi marah. Dan saya Oke. tidak minta kamu untuk memperbaiki rumah loh. Tapi saya menawarkan, betul? Kamu menawarkan, tapi saya Iya. tidak mau, betul? Betul. Tapi bukan berarti saya dijelek-jelekin di luaran sana, Siapa kami yang itu mengusir jelekin? kamu. Siapa yang Loh, ngejelekin, Mami? tadi kan bilang katanya aku Dewi Persik ngusir Mami Rita sama Kak Uzi sama kamu. Ini kan seharusnya masalah private yang membuat di sosial media Setelah private ini udah keluar di sosmed yang yang membuat aku marah melakukannya itu siapa? Loh, kan kalian yang tinggal di rumah yang melakukan Yang siapa? Emang mengeluarkan aku ini yang kejelekan melakukan? ini siapa? Coba aku tanya. Loh, kita mana tahu kalau bukan dari kamu? Kan tadi Meldi. kamu bilang iya. Meldi yang Meldi, duluan. Meldi nggak ada ngomong apa-apa. Meldi Ada nggak ada jejak ngomong. digitalnya, makanya aku kaget gitu loh. Meldi tuh nggak ngomong apa-apa. Meldi, Ada Meldi tuh jejak nggak ngomong digitalnya. apa-apa. Ada jejak digitalnya, Mami. Meldi bilang apa? Ini rumah kotor banget, nggak tahu diuntung, segala apa, nggak tahu malu, udah dipinjemin segala macam. Ya wajar, dia aja yang nggak punya rumah, dia mungkin merasa memiliki, dia anakku, dia merasa Ya. memiliki kok rumahnya orang yang ibaratnya gue udah dibaikin sama tante gue, tapi kok malah kayak gini. Apalagi orangnya tiba-tiba pergi ngasih kuncinya ke orang lain. Tapi Coba Mami kalau kamu nggak gini, nggak usah merasa diri kita itu benar, Yoke. nggak ada yang bilang, Kalau aku bilang aku kan Mami bener. ya udah bagus kalau Ya. kayak begitu. Jadi mengakui kalau kamu misalkan punya rumah, ini kalau etikanya saya ya, saya Iya. dipinjemin rumah, otomatis saya harus ngerawat rumah itu. Hmm. Logikanya, apalagi udah setahun mau lebih. Ya kan, setahun mau lebih ini sampai kapan? Sedangkan kita dari awal kesepakatan kita akan memberikan rumah itu setahun. Betul. Oke, Tiba-tiba rumah itu jadi rusak. Terus tiba-tiba anakku datang, Tante Dewi, iya, ini kuncinya dikasih sama orang lain, bukan dikasih sama Uji atau dikasih sama Yoke. Dan kalian tidak ada WA saya untuk, saya tidak perlu kalian tuh ngucapin terima kasih minimal, Mami DP kuncinya saya titipin ke si ini ya. Gitu aja. ada, aku ngomong gitu ada di WA.
Kemana? Gak ada. Ada di WA Mami. Gak ada. Mana coba kalau memang ada kasih ke saya, kirim ke Oh saya. iya. Kamu WA-nya kirim kan kamu ada nomor saya. Iya, pasti nanti saya kirim. Nggak mungkin saya ngomong gini nih. Nih, yang aku tahu kan, makanya aku menjelaskan ini. Mami Dewi ngasih minjem rumah ke Mami Rita sama Kak Uzi, tujuannya apa? Loh, kasihan kan karena kalian ibaratnya Kasihan. buruk. Berarti Kasihan secara lihat nggak kita langsung, kasihan kan? berarti secara nggak langsung mereka secara keuangan nggak ada dong di saat itu dong. Nggak tahu mau di saat itu mau di saat apa. Intinya aku hanya orangnya gampang kasihan. Aku mendengar cerita apalagi orang tua. Aku nggak bisaan orangnya Yoke. Iya betul. Aku nggak Ya bisa. tapi Aku tuh kalau kalau ada orang yang sedih, ada orang yang nggak punya, apalagi hmm, sampai orang tuanya ini kata versi dia ya. Tapi hmm, ternyata kan nggak kayak gitu kejadiannya. kata siapa? Loh, kok kata siapa? Kan aku ngelihat kejadiannya betapa ibaratnya betapa baiknya Kak Fitri masih transfer uang, masih ini, tapi ibaratnya kalian masih minta uang terus. Jangan sampai ibu dijadikan alat dong, kasihan kan. Jangan Mama dibilang saya kalian nggak Mami tahu Rita dong. apa-apa. Jangan jangan bilang kalian. Aku nggak ada hubungannya sama Lu jangan bilang nggak ada hubungan. Kamu bilang sendiri kalau kamu adiknya lo kan, adik angkat. aku. Kamu kan sendiri yang bilang aku adik angkat, udah kayak keluarga mami sama Uji Iya, sama ini. karena sesudah permasalahan itu kan Fitri berantem sama Mami Rita itu jauh sebelum aku kenal sama Fitri. Ya intinya kan kalian udah seperti saudara. Iya, Saya nggak betul. membahas yang lalu, Yoke. Aku nggak bahas yang lalu. Aku bahas yang sekarang. Kalau udah menganggap seperti saudara, apalagi ada ucapan yang perlu Hmm, digarisbawahi dari kamu. Saya akan menjaga dan menjadi tanggung jawab saya, Mami. Otomatis kayak betul. aku kan itu yang saya pegang dari kamu. Iya kan makanya aku Sampai pada menawarkan akhirnya kamu mau keluar. diperbaiki nggak, ya kan? Pernah aku bilang ngomong gitu kan? Kan aku udah bilang nggak usah ngomong Ya. masalah diperbaiki. Intinya kalau etikanya aku di mana-mana orang habis dipinjemin rumah itu Mbak Yo kuncinya dikenok nonang Ya aku. oke. Satu, yang kedua, Masalah kunci aku ya. belum kelar nih. Aku belum kelar Ya. ngomong. Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku secara baik-baik. Kan waktu Hmm, pinjam di rumah, waktu pinjam rumah kan baik-baik. Ngasih ini aku kasih kuncinya. ya. Oh iya Mami DP. Keluar pun juga Mami DP terima kasih banyak. Ini kuncinya. Ya. Atau nggak perlu pakai terima kasih. Mami DP ini kuncinya sudah ya. Selesai, beres. Lah, nggak Oke. usah. Terus kalian ngomong di belakang seolah-olah gue ngusir kalian. Kan kesannya kayak aku ya marah lah. Mana rumah gue rusak, gue harus benerin sekitar 3 eman pula. Ini hancur, nggak atas, nggak bawah, kerak-kerak semuanya. Nanti apa perlu aku upload Yoke rumahnya Yoke masih sebelum dan sesudah? Aku masih ada loh. Terserah Mami kalau misalnya emang mau Mami mau Ya upload paling ya. ya paling enggak siapa tahu dengan kamu melihat ya kan kamu bisa insaf juga kan. Oh iya ya Mami DP ini bener ya, kalau misalkan gue di posisi dia juga gue pasti bakal ngomel-ngomel juga gitu. Mhm. Lah Oke, kalau boleh kunci, ngomong masalah kunci nih. kalau kuncinya itu ibaratnya di tangan yang tepat diberikan kepada saya. Kalau ternyata kuncinya di tangan yang salah, di situ sedangkan masih ada kulkas, masih ada TV, masih ada segala macamnya apa namanya buat masak dan yang lain-lain. Coba gimana? Boleh saya jawab tentang kunci? Boleh, silakan. Oke. Mami Dewi kenal apa Mbak Anda kan? Iya, kenal. Ya. Kenal sama Jadi dia herdu aku. iya betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku udah di Amerika. Terus aku dapat kabar Mami Dewi juga nggak bilang sama aku harus tanggal berapa. Tiba-tiba Kak Uzi bilang, Yoke ini dapat pesan dari Mami Dewi bahwa rumahnya itu harus dikosongkan besok katanya. Terus itu lagi Lebaran, mau tahun baru, ya kan? Desember berapa gitu? Enggak, kalian sendiri yang minta waktu sama kita karena kalian kan bilang bahwa kalian udah pulih rumah. Lupa. Enggak, Meldi bilang tolong dikosongkan. Berarti Ada bukan aku yang chattingannya. ngomong kan? Berarti bukan aku kan yang ngomong kan? Berarti yang ngusir Meldi kan? Ya menurut aku tuh bukan usir karena memang sudah 1 tahun lebih. Sedangkan kita ngasihnya sama kamu kan 1 tahun. Iya, tapi kan aku udah bilang tunggu ya Mami. Aku kan ngomong sama Mami, tunggu ya, aku lagi nyari tempat Sedangkan buat Melody kan udah mereka. kasih batas waktu. Iya, makanya aku bilang emang kita salah karena kita nggak punya tempat kan, Mi. Kayak dikasih cuma beberapa hari untuk keluar tuh kayak kaget gitu loh. Kan kalian Dan sendiri aku di yang Amerika bilang juga. punya rumah. Fotonya sama Uji juga difotoin ke saya. Lupa. Ini Apa yang fotonya mana? rumah yang kalian beli. Ini kalau gitu besok bisa ya keluar dari rumah. Gitu anakku ngomong.
Nanti kita kasih lihat chattingannya ya. Aku ada chattingannya. Pokoknya gini, yang masalah kunci dulu deh, aku belum beres. Jadi kan si Melly itu ngomong, boleh nggak tanggal segini keluar? Dan kita lagi, kalau nggak salah mereka lagi di luar kota, aku lagi di Amerika. Jadi ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama aku. Tapi karena mungkin satu ada yang emosi karena apa? Mungkin ngelihat rumahnya kondisinya begitu, terus ada yang merasa diusir. Jadi aku kan pengen menengahi. Ya kan, makanya aku bilang sama Mami, bentar aku selesain dulu dong Mami. Aku selesain dulu tentang kunci, ya kan? Jadi dikasih jatuh tempo, boleh nggak 2 hari keluar soalnya udah dibeli sama orang, udah laku. Terus abis itu Kak Uzi lagi ada urusan di luar kota, ya kan? Dan itu dia titip ke kakaknya Mbak Andap kan? Mbak Andap, kakaknya tolong dong ini dibersihin semua. Bentar dulu aku belum selesai. Bersihin dong semuanya karena ke dia? karena kan bentar aku belum selesai. Karena Kak Uzi lagi di luar kota dan itu ada deadline untuk suruh keluar. Makanya dia bilang kuncinya ada dititipin sama kakaknya Mbak Anda. Tolong dibersihin rumahnya karena kita lagi di luar kota dan itu rumahnya sudah laku. Katanya mau dijual. Jadi kita bersihin. Makanya itu ada videonya, ada fotonya segala macam. Dibalikan dengan kondisi yang sebisa mungkin dia bersihkan. Itu yang kita bayar loh. Apa kakaknya Mbak Anda? Si Teteh Buci. Saya nggak mau tahu kamu mau bayar siapapun, Yoke. Ya. Tapi di sini yang saya kasih tahu kamu, ketika kamu dipinjemin rumah oleh siapapun itu, kamu harus berhubungan langsung dengan orang tersebut, nggak usah lari kemana-mana. Karena si Anda pun juga nggak ada kewenangan atau kewajiban untuk menjaga rumah saya, dan saya tidak ada hubungannya dengan si Anda yang katanya kamu bayar dia. Dia cuman orang herdu aku yang tidak ada hubungannya dengan rumah saya. Ya kan maksudnya si Meldy ini ngomongin harus keluar tanggal segitu. Kita si Kak Uzi sama Mamir itu nggak lagi ada di tempat situ, lagi lebaran. Saya nggak mau tahu mau lagi lebaran, mau lagi apa. Saya yang mau tahu adalah tinggal kalian itu bilang ini kuncinya kasih ke saya. Nggak repot kan, handphone ada, nomor iya, ada. Makanya kan ada. Rumahnya dibersihin dan kuncinya dikembaliin di waktu itu. Makanya belum sempat dibenarin atau makanya aku ada tercolotnya emang rumahnya mau dibenerin Mami, aku bilang gitu kan, makanya aku menawarkan. Ya makanya ya itu kan setelah saya tegur kan, setelah saya marah-marah karena kelihatan udah bobrok semua kan, rusak kan. Terus negurnya Kak Uzi aku yang tanggung jawab kan? Nah kan kamu sendiri yang bilang bahwa kamu akan bertanggung jawab atas semuanya dari makanya aku pernah menawarkan, betul? Iya setelah saya tegur kamu kan. Terus yang make rumahnya siapa? Aku di sana cuma beberapa hari, aku tinggal di Amerika. Yoke, mau kamu nggak make ataupun kamu pernah tinggal di sana, yang dijaga itu adalah mulutnya. Kamu yang bilang sama saya bahwa mereka jadi tanggung jawab aku, Mi. Karena aku seperti keluarga dengan mereka. Itu loh yang saya pegang. Benar. Nah udah makanya seperti karena kan kalau ada apa-apa kan hubungannya kamu dengan saya selama ini, termasuk dengan gak ada yang lain. Itu satu, itu aku anggap udah selesai. Dan aku sudah memaafkan kamu. Jangan ada lagi gosip-gosip saya yang katanya saya ngusir kalian. Saya nggak pernah ngusir kalian. Minimal kalian itu insaf. Saya tidak butuh terima kasih dari kalian, tapi setidaknya jangan ngomong seperti itu. Saya tulus loh bantu kalian, nggak ada maksud apa-apa. Satu itu. Yang kedua, kamu bilang masalah Mas Andap, ada apa dengan Pak Andap? Nanti aku bongkar ya, bongkar yang bagaimana? Nggak pernah aku spill juga kan apa itu? Enggak, kamu tahu apa gitu? Pak Andap itu siapa sih? Aku tanya sama Bukan siapa-siapa, emang Mami merasa? Enggak, aku tanya sama kamu. Kok nggak ada apa-apa? Emang aku bilang spill, aku bilang, hai Pak Andap, selamat pagi ya, gitu doang. Ya nggak apa-apa, kenapa? Pak Andap ya kenapa harus selamat pagi? Kan kamu ada Instagramnya, kamu tinggal ngomong ke dia. Apa hubungannya dengan Dewi Persik? Nggak ada bilang ada hubungannya sama Dewi Persik. Ya aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu tahu kan selama ini kan saya tidak pernah yang namanya pergaulan bebas. Iya atau enggak? Ya, betul. Saya tidak pernah pergaulan pacar-pacaran nggak jelas. Iya atau enggak? Betul. Kamu tahu saya nggak pernah laki-lakian ngajak-ngajakin macem-macem, mau mabok-mabokan, minum-minuman, ngerekes aja saya nggak. Betul. Iya atau enggak? Betul. Kamu harus insaf, harus jujur, jangan sampai bikin-bikin. Dan kamu tahu setiap kali saya yang mendidik saya, yang mengasuh saya, yang menolong saya itu adalah Bapak Andap. Saya pernah cerita sama kamu. Betul. Makanya saya bilang pagi Bapak. Nah, tapi kan orang menyangka saya ada apa-apa.
Emang saya bilang itu buat Mami Dewi? Ya, tapi kan di situ Pak Andap siapa lagi? Itu kan orangnya saya, itu kan kakaknya saya. Saya bilang Pak Tito, Pak Sigit, Pak Wahyu, semua aku saya pagi Pak. Apalagi kalau yang selamat tahun baru. Gini Yoke, aku kasih tahu sama kamu ya. Gak semua orang, walaupun mungkin hati kamu dan pikiran kamu positif, tidak ada maksud. Ya. Gak ada orang lain itu yang namanya Pak Andap itu gak kenal, kamu gak ini, gak mungkin. Kamu sendiri yang bilang kenal. Kenalnya dari siapa? Dari Mami Dewi, walaupun kamu tidak pernah ketemu sama beliaunya. Beliau itu orang baik. Beliau tidak pernah macam-macamin saya. Beliaunya sangat sopan sama saya. Dan sampai saat ini beliaunya adalah kakak asuh saya yang tidak akan pernah saya lupa jasanya. Kamu harus ingat itu. Jangan sampai kamu bikin gosip yang aneh-aneh. Dan perlu Yoke harus tahu. Ya takutnya dibawa-bawa. Kan kamu ngomongnya halo. Ini kan kesannya kan bagi orang yang kepengen namaku jatuh kan. Menyamakan dirinya DP dengan si ini. DP dengan si itu. Padahal saya tidak pernah macam-macam sama cowok-cowok. Saya kasih tahu sama Yoke. Bahwa kayak aku ini kan artis. Kamu bilang kan. Ya, kan? Diva, dangdut. Alhamdulillah, amin. Apapun itu. Tapi aku kasih tahu sama kamu, ketika saya ibaratnya berhubungan dengan jenderal ini, berhubungan dengan jenderal ini, ya karena memang ada hubungannya. Entah saya disuruh nyanyi, entah saya ada hubungan pekerjaan yang lain, bukan ada hubungan yang aneh-aneh. Sampai saat ini, kamu boleh kasih tahu ke teman-teman kamu yang lainnya, cari jejak digital Dewi Persik kalau pernah jadi pelakor, atau jejak Dewi Persik goda-goda laki orang, atau jejak Dewi Persik itu menggoda jenderal-jenderal siapapun itu. Ya, hati-hati. Cuman itu doang. Kamu tahu saya kan, saya tiap hari kayak apa, katanya kan kamu pernah tahu lihat. Ngomong sejujurnya Yoke, karena aku menghormati bapak kamu. Dari awal saya ketemu sama kamu, saya tidak punya niatan jahat. Jangan pernah ngomong yang aneh-aneh. Begitupun Kak Nats. Kak Nats itu tidak pernah ngajarin aku yang tidak baik. Kamu jangan bilang ya itu ngebelain. Kak Nats itu sama aku selama ini, kalaupun saya itu bisnis, dia duitnya, dia duit saya. Oke. Karena saya bukan tipe orang yang cuma pakai endorse. Saya cuma punya duit. Kamu tahu kan budget aku nyanyi berapa? Tahu. Nah ya udah, cuman itu doang. Aku tidak mau huru-hara di sosmed ngomongin ini ngomongin itu. Nanti kebaikan aku hilang di mata Allah. Ini kenapa saya itu mau ibaratnya sama kamu video call kayak gini. Bukan apa, saya dari tadi teleponin kamu biar tidak sampai menyebar kemana-mana, biar tidak jadi permusuhan yang panjang, supaya kamu ngerti gitu. Makanya aku juga bilang, aku bilang juga iya Mami, aku pasti bakal telepon, tapi Mami ngancam-ngancam. Makanya aku bilang ini lagi emosi, ya udah aku tunggu dulu gitu. Nah itu kata-kata ini lagi emosi, jadi seolah-olah padahal gua nggak lagi emosi. Itu terus kan panggil aku bencong buat apa? Kan memang bencong, kamu sendiri yang bilang kamu. Iya, tapi kan Mami nggak pernah ngomong aku gitu. Dengan hormat pasti ini udah deh. Kita kan ngomong selalu baik. Aku ngomong Mami. Kenapa? Karena kamu sendiri bilang sama aku ini lagi emosi, aku nggak mau ya. Kan jadi kesannya aku marah dong. Sebelum itu hari kemarin 24 jam yang lalu Mami, bukan jam. Enggak, bukan itu. Udah intinya aku tidak mau kamu sampai nyebut-nyebut namaku atau dan yang lain-lain. Satu. Kedua, ingat Kak Nats sama Bang Endar itu sangat baik orangnya. Beliau tidak pernah macam-macamin saya. Beliau juga tidak pernah aneh-aneh yang katanya orang-orang begini. Aku nggak percaya itu. Ya. Dan satu hal yang kalian harus tahu, seandainya saya sama Kak Nats itu bekerja sama, sorry to say, aku nggak kayak jengger. Duitnya asli dari duit saya dan dia. Itu doang. Dan kalau omongan yang lain gue nggak ngerti masalah kalian. Gue nggak ikut urusan. Dan ada yang bilang DP nggak diajak ya, karena memang gue nggak ngerti. Betul. Ya itu doang. Yoke ini udah maghrib jam 18.08. Aku nggak mau sampai ada hal-hal yang kayak gimana. Ingat, aku sangat baik dan hormat sama bapak kamu dan orang tuamu yang ada di Jakarta. Jadi ucapkanlah kebenaran, kamu insaf, jangan ngomong yang aneh-aneh. Satu hal lagi, aku titip Kak Nats ya, dia tuh kakakku yang baik hati yang selama ini tidak pernah ngajarin aku. Sampai bahkan Fitri, Kak Fitri tidak pernah ngajarin aku untuk berantem. Kamu salah kalau kamu bilang aku dekat sama Fitri, aku berteman. Enggak, aku sama Kak Fitri biasa aja. Temennya aku, kakaknya aku tuh Kak Nats. Jadi kalau misalkan kamu bilang bahwa aku sama Kak Fitri gini-gini, Kak Fitri loh sampai saat ini, detik ini, dia itu nggak enak sama aku. Bahkan dia bilang, DP aku tuh tolong, aku mau benerin rumah please, aku mau benerin rumah kamu. Aku yang nggak mau.
Ya, sampai saat ini pun Kak Fitri kepingin ketemu sama ibunya. Tidak ada unsur yang aneh-aneh dan tidak mau ada pihak ketiga. Sampai saat ini Kak Fitri itu tetap baik dan masih sayang sama ibunya dan akan selalu sayang. Itu yang bisa aku wakilin. Tapi aku pernah bilang sama Mami, udah ketemuin aja Mami. Aku pernah ngomong gitu. Iya, Aku nggak mau ikut campur katanya. itu Betul nggak yang Mami benar. ngomong gitu? Yang namanya keluarga itu antara ibu Ya. dan anak. Yang lain itu yang ada malah kita harus dekatkan, malah dijauhkan. Itu yang benar. Aku selama ini sampai bilang kalau misalnya Fitri apa sama ibunya damai atau meminta maaf, aku bakal stop ini. Cuman itu syaratku. Itu doang. Gimana mau damai? Kalau misalkan mau ketemu sama ibunya aja ada yang ngalangi. Siapa yang ngehalangin? Mami besok bawa deh Mami Rita deh. Mau ketemuan di mana? Oke, aku nanti ngomong sama Kak Fit ya. Benar ya, Boleh. jangan ada pihak ketiga dan yang lain-lain ya. Dah. Nah, oke, nanti aku akan omongin sama Kak Fit. Satu hal, apa yang diomongin sama yang lain-lain itu tentang Kak Fitri, aku masih percaya Kak Fitri. Karena sampai detik ini, apa yang katanya orang itu DP karena bela Fitri, itu karena aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Jadi Kak Fitri itu tidak pernah yang namanya ngajarin aku untuk berantem dengan siapapun, jujur. Kak Fitri sendiri yang marah. Sayang, aku sendiri yang maju. Kamu nggak perlu, nggak. Aku nggak mau kayak gitu. Nih kalau biar kalian tahu nih semua yang nonton sama saya nih, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Dewi Persik tuh disuruh, Dewi Persik tuh disuruh, saya bukan anak kecil, saya bukan jengger yang nggak punya otak, saya punya otak untuk berpikir. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kita cari saudara, bukan cari musuh, Yoke. Betul. Aku nggak mau, aku nggak mau apa yang saya sudah lakukan. Aku nggak mau apa yang saya lakukan dengan bapak kamu dan ibu kamu itu jadi penghalang kita tidak bersilaturahmi. Aku akan Betul. tetap bersilaturahmi dengan kalian. Nggak usah ngomong yang tentang diusir-usir. Nggak ada, saya tulus ikhlas karena Allah membantu kalian pada waktu itu. Itu aja ya. Ya. Ya udah ya, sampai di sini ya. Udah maghrib nih 18:11. Saya sih nggak sholat karena saya lagi mens ya. Udah ya, assalamualaikum. Udah ya kok. Waalaikumsalam Mami. Gimana